Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Barakallah Ustazah ucapkan selamat ya, kalian naik ke kelas 6. Semoga belajar dari rumah tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Hari ini hari efektif belajar, hari pertama. Kita akan belajar PPKN bersama Ustazah Nitya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi PPKN yang pertama adalah KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, peserta didik dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kembali arti dan makna simbol pada sila Pancasila. Sila pertama, simbolnya adalah bintang dengan bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama, menitik beratkan hubungan manusia dengan Tuhan. Berikutnya, sila kedua, simbolnya adalah rantai emas. Dengan bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila menitik beratkan pada sikap kemanusiaan, jadi hubungan antar sesama manusia. Sila yang ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Dengan bunyi sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat Pancasila, simbolnya adalah kepala banteng dengan bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, simbolnya adalah padi dan kapas, dengan bunyi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima bermakna tujuan bangsa Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Sila-sila Pancasila menjadi tuntunan hidup bagi bangsa Indonesia dalam bertindak. Seperti halnya kita, umat Islam, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Amati gambar berikut. Tentu kalian tidak asing dengan gambar yang Ustazah tampilkan. Ini adalah gambar seragam sekolah kita yang selalu kita kenakan setiap hari Kamis, yaitu batik JSIT. Batik adalah salah satu budaya bangsa Indonesia yang wajib kita banggakan dan kita syukuri keberadaannya. Mengapa? Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Inilah mengapa setiap tanggal 2 Oktober kita selalu memperingati Hari Batik Nasional. Nyatanya, batik di luar negeri itu sangat diapresiasi. Ini ada beberapa artikel terkait batik di luar negeri. Bangga, batik Indonesia di luar negeri sangat diapresiasi. Terungkap alasan orang luar negeri suka batik Indonesia. Ekspor batik Indonesia semester 1 2019 tembus 253 miliar. Lalu, bagaimana batik di dalam negeri? Apakah kita sudah bangga terhadap batik? Mari kita pelajari. Penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila. Butir-butir sila pertama Pancasila antara lain 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Kita ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, di mana setiap agama itu memiliki ketentuan beribadah yang berbeda. Islam misalnya, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat, mengerjakan puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita percaya dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Misalnya, saat bulan puasa, banyak restoran atau warung itu yang memberi kain penutup pada warungnya. Apa tujuannya? Karena mereka ingin menghormati orang Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Lain halnya dengan umat Hindu, ketika mereka beribadah, mereka menyajikan sesajen. Kita sebagai umat Islam itu harus menghargai mereka dengan cara tidak merusak sesajen tersebut. Yang ketiga, saling bekerja sama antar umat beragama. Bekerja sama tanpa membedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan persatuan, apalagi kita sebagai makhluk sosial di mana kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang keempat adalah saling menghormati kebebasan beragama. Gambar yang disajikan adalah pusat peribadatan di Bali, namanya adalah Puja Mandala, di mana di satu komplek itu terdapat 5 rumah ibadah. Ada masjid bagi umat Islam, gereja bagi umat Kristen dan Katolik, ada bangunan wihara bagi umat Buddha, dan ada bangunan pura bagi umat Hindu. Penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Butir-butir sila kedua Pancasila antara lain: 1. Sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak setiap anak Indonesia. Dan kewajiban anak Indonesia adalah belajar minimal 12 tahun, SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh sederhananya adalah membantu nenek menyeberang, berbagi bekal makanan kepada teman, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain, karena tindakan tersebut tidak mencerminkan mengakui persamaan hak dan kewajiban. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Butir-butir sila ketiga Pancasila antara lain: 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya adalah melaksanakan pemilu, di mana kita mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Seperti yang disebutkan di awal bahwa batik itu sangat diapresiasi di luar negeri. Di Indonesia sendiri sudah selayaknya dan sepantasnya kita juga harus cinta, karena batik itu merupakan budaya asli Indonesia. Selain batik, kita juga harus cinta dengan beragam kebudayaan Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, pakaian adat, rumah adat, lagu daerah. Semuanya kita harus mencintai. Yang ketiga adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Contoh sederhananya adalah kita menggunakan produk-produk Indonesia. Coba kalian cek barang-barang yang ada di rumah kalian. Cukup sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang sila keempat dan sila kelima Pancasila. Tugas untuk kalian ada 3. Yang pertama, tugas A, salinlah tabel berikut di buku tulismu. Tulislah 3 cara kegiatan beribadah yang kalian ketahui pada tabel. Sudah dicontohkan. Misalnya, kegiatan beribadah menunaikan ibadah haji itu dilakukan oleh agama Islam. Berikutnya, jelaskan cara kalian menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah tersebut. Tugas yang kedua, tugas B, perhatikan gambar di samping secara seksama. Bagaimana pendapatmu pada gambar tersebut jika dihubungkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan hak dan kewajiban setiap orang pada gambar tersebut. Bisa dicek, itu adalah gambar dari sebuah artikel dengan judul "Miris. Pria ini cuek buang sampah saat petugas bersihkan kali".
Jadi ada 2 orang, yaitu pembuang sampah sembarangan dan juga seorang petugas kali. Kalian jelaskan hak dan kewajiban setiap orang pada gambar tersebut. Tugas yang ketiga, 12 Juli 2020, sosial media geger dengan klaim Cina atas batik adalah karya asli kelompok masyarakat di negeri tirai bambu tersebut. Bagaimana pendapatmu terkait hal tersebut? Bagaimana cara menghargai batik karya bangsa Indonesia? Ini Ustazah lampirkan. Ini dari sumbernya adalah China Xianhu News, di mana ini adalah salah satu media besar di Cina yang memberitakan bahwa batik itu adalah karya asli kelompok masyarakat Cina. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.